Rusia terkenal sebagai negara terluas di dunia, dengan luas wilayah melebihi 17 juta kilometer persegi, dan perjalanan hari ini akan membawa kita ke Chukotka, titik paling timur Rusia yang penuh dengan rahasia menarik, yang menunggu untuk ditemukan, dan Presiden Putin pernah menegaskan masa depan Rusia terletak di sini. Chukotka tidak hanya memiliki cadangan emas yang besar, tetapi juga merupakan rumah bagi suku-suku unik dengan adat istiadat yang berbeda. Budaya yang paling menarik adalah kebiasaan, di mana para suami mengizinkan istri mereka tidur dengan tamu, atau menyewakan istri mereka untuk menunjukkan keramah tamahan. Kebiasaan wanita tidur dengan orang asing. Wanita Eskimo bersedia tidur dengan orang asing dengan persetujuan suami mereka sebagai tanda keramah tamahan. Wanita-wanita ini berkulit sawo matang dan menjadi pencari nafkah keluarga. Semua pria Eskimo percaya bahwa wanita mereka adalah yang terbaik. Itulah sebabnya orang Eskimo jarang menikah dengan orang luar. Dalam kehidupan suku Eskimo, hubungan antara pria dan wanita memegang peranan penting, terutama selama musim dingin yang berlangsung hingga 8 bulan. Kebiasaan wanita tidur dengan orang asing sudah ada sejak zaman dahulu, dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Hal ini tidak dilakukan karena nafsu, tetapi oleh kondisi alam yang keras. Wanita di sini melahirkan banyak anak, meskipun tidak semua bertahan hidup, dan berbagi istri dengan pria lain bukanlah hal yang aneh di antara suku Eskimo. Secara historis suku Eskimo memiliki tradisi penyewaan istri jangka pendek. Ketika seorang pria dari satu suku pergi berburu, ia berhak untuk membawa serta seorang istri yang telah diperkenalkan kepadanya. Selama perburuan, wanita Eskimo akan melakukan mengurus rumah tangga, dan dengan penuh semangat memenuhi kebutuhan pria yang menyewanya. Di antara suku Eskimo, berbagi istri dianggap sebagai tanda penghormatan. Mereka ingin berbagi wanita mereka yang paling luar biasa untuk membawa kebahagiaan bagi orang lain. Jika pria lain itu menolak, maka akan dianggap sebagai tanda tidak hormat terhadap suami dan keluarganya. Para janda bahkan sarankan untuk tidur dengan orang lain, bahkan dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga dekat, dan jika mereka hamil setelah tidur dengan tamu, maka seluruh desa akan merayakan. Keturunan dari hubungan sedarah sering mengalami komplikasi kesehatan yang diperburuk oleh kondisi cuaca yang buruk, dan membesarkan anak hingga dewasa merupakan kendala besar. Suku Eskimo menunjukkan sikap santai terhadap hubungan seksual tanpa memandang usia, kedudukan sosial, dan daya tarik fisik. Suku Eskimo menahan diri untuk tidak mencampuri urusan pribadi orang lain. Oleh karena itu, semakin banyak anak yang dilahirkan seorang wanita, semakin besar kegembiraan bagi semua orang. Suku ini telah mendiami tanah ini sejak zaman dahulu, menyebut diri mereka sebagai Loreti, yang berarti orang jujur. Tidak seperti kelompok adat lain di Siberia, suku ini tidak tunduk pada negara. Baru pada tahun 1930, mereka diharuskan bergabung dengan kolektif negara Rusia, yang mengakibatkan perubahan besar pada gaya hidup dan budaya mereka. Dikenal karena kemurahan hati dan kebaikan mereka, suku ini tinggal di semenanjung Chuchi, wilayah dengan populasi paling sedikit di Rusia. Pada abad ke-16, suku nomaden tiba di Chukchi untuk menggembalakan rusa kutub, yang sebagian besar tinggal di dataran tandus sebelum beralih ke laut untuk memancing. Hanya sekitar 25% dari populasi adalah pendatang baru, yang memutuskan untuk tinggal, dan karena iklim yang keras dan kondisi kehidupan yang sulit di tundra, mereka saling bergantung dan membantu. Keramah tamahan dan kemurahan hati adalah sifat yang sangat dihargai. Di antara suku Chukotka, mereka tidak boleh menolak untuk membantu orang lain, bahkan orang asing yang membutuhkan tempat tinggal atau makanan. Tindik tubuh pria merupakan praktik umum di antara orang-orang Chuchi, dan di beberapa suku asli Amerika di utara.
Sepanjang sejarah, wanita di sini menghiasi diri mereka dengan tindikan di hidung, bibir, dan bahkan pipi. Perhiasan tradisional utara, yang dikenal sebagai lebret, dibuat dari tulang dan batu. Pada tahun 2016, arkeolog dunia menemukan 2 kucing batu kecil di wilayah timur, yang digunakan sebagai hiasan untuk pipi dan bibir. Perhiasan serupa telah ditemukan di Kamchatka, dan wanita Eskimo mengenakan topi yang terbuat dari bulu mamut atau walrus. Orang Eskimo telah hidup selama berabad-abad dalam kondisi yang keras. Mereka berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Hal ini telah mempengaruhi sikap mereka terhadap wanita. Pria Eskimo selalu memilih wanita yang kuat dan tangguh untuk dinikahi. Wanita Eskimo yang kurus dan lemah jarang memiliki pernikahan yang baik. Cerita dan legenda Eskimo sering menceritakan wanita kuat yang dapat menggerakkan kereta luncur dengan satu tangan, membawa tombak dan berburu beruang kutub atau walrus. Dalam keluarga Eskimo, wanita lebih kuat daripada pria adalah normal, karena mereka melakukan pekerjaan berat, sementara suami berburu ikan dan berdagang. Tempat paling terpencil di Rusia, Semenanjung Chukchi, merupakan titik paling timur Rusia. Tanah ini penuh dengan hal-hal yang menarik, dari tambang emas besar hingga suku-suku yang ganas dan ramah, dengan praktik budaya yang unik. Presiden Putin pernah menyatakan bahwa masa depan Rusia terletak di sini di Semenanjung Chukchi. Terletak di ujung timur Laut Rusia, Semenanjung Chukchi adalah daerah otonom dengan luas 737 km, dengan populasi lebih dari 50.000 orang. Semenanjung Chukchi berbatasan dengan Republik Sakha di sebelah barat, Magano Blest di barat daya, dan Kamat Kakai di selatan. Penduduk setempat dapat bepergian ke Alaska tanpa visa, karena hanya berjarak 86 km melintasi garis lurus. Sebagian besar Semenanjung Chukchi ditutupi oleh dataran tinggi, dengan ketinggian rata-rata 600 hingga 1000 meter. Sebagian besar wilayahnya membeku secara permanen, karena musim dingin di sini berlangsung selama 10 bulan dalam setahun, mengubah semenanjung ini menjadi dunia yang dingin. Namun, musim panas yang singkat di Semenanjung Chukchi dipenuhi beragam tumbuhan dan hewan langka. Semenanjung Chukchi juga memiliki sungai dan danau yang kaya yang memainkan peran penting dalam kehidupan penduduk setempat. Semenanjung Chukchi adalah rumah bagi banyak kelompok etnis termasuk Chuki, Yukia dan Kak, dan setiap kelompok memiliki identitas budayanya sendiri yang tercermin dari bahasa, pakaian, masakan dan adat istiadat. Pengunjung Chukotka akan memiliki kesempatan untuk merasakan budaya adat masyarakat, dengan berpartisipasi dalam perayaan tradisional, dan menikmati makanan lezat, dengan keindahannya yang murni. Potensi yang besar dan budaya yang unik Chukotka menjanjikan untuk menjadi tujuan yang menarik bagi wisatawan domestik dan internasional. Saat ini, sangat jarang melihat orang Eskimo di Chaka memiliki tato wajah dan tubuh, yang sangat populer di kalangan wanita Amerika Utara 50 hingga 70 tahun yang lalu. Pada tahun 1945, mayoritas wanita dalam kelompok etnis ini memiliki tato, yang membuat mereka sangat menarik bagi pria, bahwa wajah wanita juga ditutupi tato, karena sebelum menikah, orang Eskimo akan menato dagu, pipi, dan sudut mulut gadis-gadis mereka. Tato dibuat menggunakan teknik khusus, di mana benang digosok dengan jelaga lalu ditarik ke bawah kulit. Metode ini menyakitkan, tetapi para wanita bertahan demi kecantikan dan kebahagiaan keluarga. Wanita Eskimo di Chaka biasanya memiliki tato bergaris di dagu, dahi, dan pipi. Mereka juga menato garis di tangan dan lengan mereka. Terkadang selain garis ada pola seperti oval, bentuk V, menyerupai ekor paus dan trisula. Saat ini di beberapa daerah Chaka dan Alaska, tato masih terlihat terutama pada wanita yang lebih tua, tetapi gadis Eskimo modern tidak lagi mengikuti tradisi kuno ini. Populasi terbatas di Chukotka, yang terkadang disebut sebagai ujung daratan, dikenal karena cuacanya yang buruk, alam yang liar,
dan populasi yang sedikit. Namun, di bawah lapisan tanah beku permanennya terdapat cadangan emas yang sangat besar, dan kekayaan mineral tak ternilai lainnya yang menarik wisatawan dan investor. Hutan Chukotka ukurannya sangat kecil, dan sebagian besar terdiri dari pohon konifer dan pohon birch kecil. Vegetasinya terdiri dari semak-semak seperti blueberry dan lumut kerak, serta tanaman tundra yang umum. Lingonberry adalah bunga khas Chukotka, dan dua samudra dan sirkulasi udara dingin memengaruhi iklimnya. Ada banyak hari tanpa matahari dan frekuensi badai terbesar di Rusia di wilayah ini. Chukotka awalnya dihuni oleh pemburu Siberia prasejarah dari Asia Tengah dan Timur. Selama era Soviet, sejumlah besar penduduk asli setempat dimukimkan kembali dan menjadi sasaran kolektivisasi. Chukotka juga berpotensi untuk mengembangkan petualangan dan ekowisata. Roman Abramovich, seorang pengusaha Rusia yang menjabat sebagai gubernur Chukotka dari tahun 2001 hingga 2008, misalnya, menyumbangkan triliunan rupiah untuk pengembangan perumahan dan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Lebih jauh lagi, dengan hanya 0,03 individu per kilometer persegi, Chukotka memiliki kepadatan populasi terendah di seluruh Rusia. Chukotka, rumah bagi banyak spesies satwa liar yang terancam punah seperti anjing laut, rubah kutub, rusa kutub dan beruang kutub, juga memiliki 9 endapan emas, dan budaya yang kaya. Wilayah ini telah menarik perusahaan pertambangan internasional, karena cadangan emasnya yang sangat besar yang tersembunyi di bawah lapisan tanah beku, yang diperkirakan bernilai triliunan rupiah. Dikenal sebagai sabuk emas Rusia, Chukotka menyimpan cadangan hingga 2.000 ton lebih. Tambang Kupol, tambang emas terbesar ketiga di Rusia, merupakan salah satu tambang terkemuka di wilayah tersebut. Ahli geologi meyakini ada endapan emas yang belum dieksplorasi di Chukotka, yang menjanjikan peluang ekstraksi di masa mendatang. Pemerintah Rusia telah menerapkan undang-undang yang menguntungkan untuk mendorong investasi pertambangan, yang mengarah pada peningkatan infrastruktur bandara, pelabuhan laut, dan jalan. Pemain kunci di sektor pertambangan Chukotka meliputi Kinross Gold, Polius Gold, dan Higland Gold Mining. Pemerintah bermaksud menjadikan Chukotka sebagai pusat pertambangan emas terbesar di dunia dalam 10 tahun mendatang. Kesulitan seperti kondisi cuaca buruk, dan biaya transportasi yang tinggi dari daerah terpencil, merupakan rintangan yang harus diatasi oleh operasi pertambangan di Chukotka. Suku Chuchi sebagian besar telah beralih dari tenda tradisional ke rumah kayu satu lantai, dan rumah rusa kutub tradisional Chuchi, yang berbentuk kerucut atau bundar, memiliki tempat tidur yang terbuat dari bulu binatang yang mampu memuat banyak orang. Untuk transportasi, suku Chuchi menggunakan perahu motor dan mobil salju, selain kereta luncur anjing, kereta luncur rusa kutub, dan perahu kulit yang mereka gunakan di masa lalu. Dalam keluarga, laki-laki biasanya melakukan kegiatan seperti memancing, berburu, dan mengumpulkan kayu bakar, sementara perempuan bertanggung jawab untuk membersihkan, memperbaiki tenda, menjahit, dan memasak, yang semuanya diajarkan dalam bahasa ibu mereka. Siswa Chuchi modern menerima pendidikan dasar dan menengah di sekolah tempat mereka belajar membaca dan menulis dalam bahasa Rusia. Pakaian tradisional Chuchi meliputi kirka, jubah selutut yang terbuat dari kulit rusa kutub, rubah, atau serigala. Perempuan juga mengenakan rok yang dihiasi dengan hiasan bulu dan sulaman manik-manik. Ukiran tulang hewan dan scrimshaw merupakan salah satu gaya seni rakyat yang dikuasai oleh masyarakat Chuchi. Karya seni ini biasanya menggambarkan pemandangan dari kehidupan sehari-hari, seperti menggembalakan ternak dan berburu rusa, sementara kaum perempuan fokus pada memasak dan menjahit. Seni ukir hanya dipraktikkan oleh kaum lelaki dalam budaya Chuchi. Inti dari kepercayaan Chuchi adalah pemahaman bahwa roh mendiami semua makhluk hidup, serta benda-benda langit, sungai dan hutan. Cerita rakyat mereka mencakup kisah tentang penciptaan bumi, bulan, matahari dan bintang,
di samping kisah tentang roh jahat yang membawa kesedihan dan penyakit. Setiap tahun, masyarakat Chuchi mengadakan upacara, di mana para dukun berkomunikasi dengan roh dan membuat prediksi tentang masa depan. Selain itu, pengorbanan musim panas dan musim gugur dilakukan oleh masyarakat Chuchi pesisir dan penggembala rusa kutub, yang mencerminkan praktik spiritual dan budaya mereka. Sungguh luar biasa, bagaimana suku Chuchi bertahan hidup dalam kondisi ekstrim di tanah mereka yang keras, bertahan hidup pada suhu minus 50 derajat Celcius. Untuk mencapai Anadyr, pusat administrasi wilayah Chukotka, seseorang harus menempuh jarak sekitar 6.400 km dari Moskow. Selama musim dingin, ketika suhu turun hingga minus 50 derajat, sangat sedikit pengunjung yang datang ke wilayah ini. Penduduk di sini menyebut diri mereka sebagai orang sejati. Meskipun cuaca sangat dingin, mereka dikenal karena keramahan mereka. Masyarakat mengucilkan siapapun yang lalai membantu anak yatim, janda tua dan orang miskin, dan sayangnya, orang sejati ini memiliki harapan hidup yang pendek, rata-rata hanya 45 tahun. Penduduk Chukotka lebih suka pakaian yang terbuat dari bahan alami turtleneck, katun, sweater wool, topi bulu dan mantel bulu dengan tudung panjang. Meskipun cuaca sangat dingin, saat suhu hanya 30 derajat, siswa masih dapat mengenakan pakaian salju. Masyarakat Chuchi mempertahankan kepercayaan tradisional mereka, meskipun kehidupan modern berjalan cepat. Mereka terus melestarikan nilai-nilai lama mereka, yang terbukti dalam alat transportasi, kepercayaan, gaya hidup, dan ritual unik mereka. Kepercayaan mereka terhadap alam diwariskan melalui cerita rakyat, tempat manusia dan hewan hidup berdampingan di dunia mistis. Kisah rusa kutub yang mengorbankan diri mereka demi kemanusiaan, atau seorang pria yang menyelamatkan dua anak anjing yang sekarat, menggambarkan ikatan yang tak terpisahkan antara masyarakat Chuchi dan alam. Tradisi lisan masyarakat Chuchi menanamkan sifat-sifat manusia pada hewan, yang melambangkan kepercayaan dan spiritualitas Chuchi. Kreativitas dan keterampilan mereka tampak jelas dalam ukiran tulang dan kulit, khususnya pada gading-gading yang diukir, menggambarkan adegan-adegan dari cerita rakyat dan kehidupan sehari-hari. Tulang hewan juga diubah menjadi patung dan barang-barang rumah tangga, yang mencerminkan budaya Chuchi sejak abad ke-19. Bentuk seni ini, yang berakar pada cerita, melestarikan dan merayakan cerita rakyat Chuchi yang digambarkan dengan jelas dalam gading. Di luar usaha artistik mereka, masyarakat Chuchi menjunjung tinggi perayaan dan ritual unik sepanjang tahun. Misalnya, festival 3 hari untuk menghormati rusa, meliputi permainan drum sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada hewan ini dalam kehidupan mereka. Perayaan bulan Maret merayakan matahari, sementara festival bulan Juni mengenang leluhur melalui tarian dan lagu, yang menumbuhkan persatuan dan kebanggaan di antara masyarakat Chuchi. Meskipun lingkungan mereka penuh kesulitan, masyarakat Chuchi tetap memiliki semangat yang positif dan ceria. Mereka memandang kematian bukan sebagai tragedi, tetapi sebagai bagian alami dari kehidupan. Para tetua terkadang memilih kematian sukarela untuk meringankan beban anak-anak mereka. Dikenal karena keramah tamahan dan kebaikan mereka, suku Chuchi sangat dihormati dan dicintai, karena kesediaan mereka untuk membantu orang yang membutuhkan, terutama para lansia dan orang miskin. Suku Chuchi terkenal dengan keterampilan menggembala rusa kutub yang luar biasa, sebuah tradisi yang berakar kuat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Aspek unik dari budaya Chuchi ini menggarisbawahi ikatan yang mendalam antara manusia dan rusa kutub, yang lebih dari sekedar ternak. Mereka adalah teman yang disayangi, sumber makanan yang penting, dan simbol budaya. Rusa kutub tidak hanya berfungsi sebagai transportasi melintasi medan utara yang sulit, tetapi juga menyediakan makanan pokok dalam bentuk daging, susu, dan kulit.
Keahlian cuci meluas hingga memanfaatkan tanduk dan tulang rusa kutub untuk membuat barang-barang rumah tangga, peralatan berburu, dan perhiasan yang rumit, yang masing-masing mencerminkan makna budaya dan spiritual. Keterampilan dalam menggembala diajarkan sejak usia muda, saat anak-anak belajar merawat dan melatih rusa kutub, memahami kebiasaan masing-masing, dan menguasai teknik menjerat. Saat ini, menggembala rusa kutub tetap menjadi pusat kehidupan suku Chuchi, meskipun dengan kondisi yang keras, seperti perubahan iklim dan pergeseran budaya, telah menyebabkan banyak anak muda suku Chuchi bermigrasi ke perkotaan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Untuk menjaga tradisi mereka, suku Chuchi memadukan praktik penggembalaan tradisional dengan teknik modern, dan terlibat aktif dalam pariwisata, berbagi gaya hidup dan budaya unik mereka dengan pengunjung di seluruh dunia. Hubungan erat suku Chuchi dengan alam melampaui keterampilan menggembala. Mereka memiliki pengetahuan yang kaya tentang pengobatan tradisional, yang diwariskan dari generasi ke generasi, dengan mengandalkan pengobatan alami yang berasal dari tanaman dan hewan lokal. Melalui tradisi penggembalaan rusa kutub dan praktik pengobatan tradisional, suku Chuchi tidak hanya melestarikan tradisi mereka, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang keberlanjutan, dan rasa hormat terhadap alam kepada generasi mendatang dan halayak dunia. Suku Chuchi memiliki pengetahuan mendalam tentang pengobatan tradisional, yang dikembangkan melalui pengumpulan dan studi ekstensif tentang tanaman herbal, dan tumbuhan dari tundra. Pengetahuan ini, yang diwariskan melalui pengalaman praktis dan tradisi lisan, membentuk gudang pengetahuan yang kaya dalam mengobati berbagai penyakit. Mereka umumnya menggunakan tanaman herbal seperti lian untuk batuk dan pilek, dan blueberry untuk diare, memanfaatkan khasiat penyembuhan dari flora Arktik. Lemak hewani, terutama dari rusa kutub, dioleskan untuk menyembuhkan luka, luka bakar, dan masalah kulit. Selain pengobatan herbal, teknik akupunktur digunakan untuk meredakan nyeri, peradangan, dan masalah kesehatan lainnya, yang mencerminkan praktik medis yang berakar pada alam. Saat ini, pengobatan tradisional Chuchi terus menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Selain pengobatan, rasa kebersamaan yang kuat menjadi ciri kehidupan Chut. Kebersamaan memainkan peran utama, mengikat individu dengan semangat persatuan, kerjasama, dan saling mendukung. Di lingkungan tundra yang penuh tantangan, kerjasama sangat penting untuk bertahan hidup, baik berburu kawanan rusa kutub, membangun rumah, atau mempersiapkan diri menghadapi musim dingin. Semua pekerjaan dilakukan bersama. Ketika keluarga menghadapi kesulitan, mereka menerima dukungan material dan emosional dari komunitas, yang menekankan pentingnya ikatan komunal. Semangat komunal ini sangat penting dalam melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya tradisional Chuchi kepada generasi muda. Para tetua mewariskan keterampilan bertahan hidup, bahasa, adat istiadat dan ritual, yang memelihara identitas budaya yang kuat dalam komunitas. Ritual dan festival berfungsi sebagai kesempatan untuk berkumpul bersama, di mana lagu-lagu dinyanyikan dan kegembiraan dibagikan, yang memperkuat jalinan masyarakat Chuchi. Solidaritas komunitas di antara suku Chuchi mendatangkan banyak manfaat, menumbuhkan persatuan dan kerjasama yang membantu mereka mengatasi kerasnya lingkungan, dan melestarikan identitas budaya unik mereka. Mereka menjunjung tinggi dan menghargai unsur-unsur tradisional seperti bahasa, pakaian, masakan, musik, seni dan kepercayaan. Bahasa Chuchi memegang peranan penting dalam budaya mereka, digunakan setiap hari untuk komunikasi, ritual tradisional, dan mendidik anak-anak. Pakaian tradisional yang dibuat dari kulit rusa kutub, kulit anjing laut, dan bahan-bahan alami lainnya dihiasi dengan pola-pola rumit yang menandakan status sosial dan mencerminkan identitas budaya mereka. Kuliner Chuchi berkisar pada produk-produk rusa kutub, ikan dan buah hutan, yang disiapkan dengan resep-resep rahasia yang memberikan cita rasa unik dan nilai gizi tinggi. Musik dan seni merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan budaya Chuchi, dengan tarian, lagu,
dan karya seni yang menggambarkan keindahan alam dan merayakan warisan mereka. Kepercayaan merupakan bagian penting dari kehidupan spiritual Chuchi, yang meliputi penghormatan kepada dewa, leluhur, dan roh alam. Ritual tradisional dilakukan untuk menghormati entitas-entitas ini, dengan memohon berkah untuk keberuntungan dan kedamaian. Sistem penghitungan unik suku Chuchi, yang dikenal sebagai sistem vigesimal atau sistem Fimal, tidak seperti sistem desimal yang banyak digunakan berdasarkan 10 unit. Sistem Chuchi beroperasi pada struktur basis 20, di mana setiap digit dapat mewakili nilai dari 0 hingga 19. Sistem vigesimal ini memiliki akar sejarah dan digunakan oleh beberapa budaya di seluruh dunia, yang mencirikan identitas budaya khas suku Chuchi, dan pendekatan praktis mereka terhadap penghitungan dan pengukuran. Sistem ini merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka, digunakan untuk menghitung rusa kutub dan ikan, mengukur waktu dan mendistribusikan makanan. Selain itu, sistem ini memainkan peran penting dalam ritual, tradisi, dan cerita rakyat. Salah satu keuntungan penting dari sistem vigesimal adalah efisiensinya dalam menghitung objek yang dikelompokkan. Misalnya, saat mengembalakan kawanan rusa kutub, sistem ini memungkinkan suku Chuchi melacak dan mengelola hingga 20 rusa kutub per kelompok dengan mudah. Secara keseluruhan, sistem vigesimal tidak hanya menunjukkan adaptasi praktis suku Chuchi terhadap lingkungan mereka, tetapi juga menggarisbawahi ketahanan dan inovasi budaya mereka yang unik. Ini merupakan bukti bagaimana berbagai budaya mengembangkan sistem canggih yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan spesifik mereka. Jadi apa pendapat Anda tentang kehidupan suku ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.